kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti sedulur-sedulur sekalian, ayat ini Allah ingin ingatkan, Pak Kapolres, Ketua Pengadilan, Pak Bupati, Pak Kajati, Dasat, hati-hati kamu. Kamu ngaku Islam, kamu ngaku Muslim, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Ayat ini Allah ingatkan, banyak di antara kalian matinya dalam keadaan tidak membawa Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan sakau narkoba. Amin. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan mengkonsumsi barang haram. Salah satu di antara barang haram itu menerima serangan fajar ketika pilkada yang akan datang. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Bu Ibu, ada yang terima serangan fajar pemilu kemarin? Ada? Mas, aduh. Hati-hati. Kalau menerima serangan sogok, kata Nabi hanya dua penyelesaiannya. Satu, kembalikan uangnya caleg, terutama yang kalah. Sudah habis Ustadz, jalan keluarnya kata Nabi, hanya api neraka yang bisa membersihkan perutmu. Ibu, Bu, halo Ibu, kalau orang korupsi 70 miliar masuk neraka, rasa-rasanya dunia dia nikmati. 70 miliar masuk neraka, di dunia masih dinikmati. Tapi kalau 300.000 masuk neraka, itu namanya beleng-beleng. Ibu, tolong jawab ini Bu. Ibu kalau terima serangan fajar kaya tidak? Kaya tidak? Tidak. Bapak-bapak kalau menolak 300.000 miskin tidak? Miskin tidak? Tidak. Namun yang pasti ketika kau terima 300.000 itu menentukan masa depan Blora yang akan datang. Kalau kau terima 300.000 itu artinya kau tutup masa depanmu orang miskin menjadi anggota DPR. Kau tutup masa depan anakmu jadi bupati. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa jadi pejabat. Betul-betul. Bu, Ibu, bisa menolak serangan fajar? Wah, cuma 15 orang. Bisa menolak serangan fajar? Aduh, cuma 30. Bisa menolak sogok? Tambah sedikit. Bu, Pak, cintai kabupaten kita, cintai Indonesia dengan tidak menerima uang serangan fajar. Tapi ada orang bilang ini bukan sogok Ustadz, bukan serangan fajar, ini sedekah subuh. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pilkada. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar Ibu Bapak tidak hadir. Setan bisik, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, lebih baik kau tidur. Tidak usah kau datang, lebih baik nonton film drama Korea. Alhamdulillah, ibu-ibu bisa mengalahkan setan yang ada di rumah. Apakah setelah ada di tempat ini setan menyerah?
Tidak, dia godanya lagi kita agar tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka ibu-ibu yang pegang HP ketika saya ceramah kena godaan setan. Sudah diberitahu, masih juga dipegang HP-nya. Bukan lagi godaan setan, kau sudah jadi setan. Bu, bagaimana mau dengar ceramah kalau ibu sibuk begini? Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Oh, baru dia simpan HP-nya. Simpan dulu HP ya. Ustadz, kita mau rekam Ustadz. Kalau ibu rekam gambarnya tidak jelas, suaranya juga bising. Tapi kamu mau dengar rekamannya Ustadz? Tuh ada kamera saya bawa. Tuh ada kamera saya bawa. Gambarnya bersih, suaranya jernih. Tapi kamu bawa pulang kameramu Ustadz. Jangan cemas, nonton YouTube. Tablik Akbar Tirakat Agustusan Kabupaten Blora. Sudah itu jangan lupa like and share. Jangan ketawa ibu, saya serius ini. Ibu-ibu, bu, kalau artis kau follow apa kau dapat? Ibu-ibu kalau follow artis apa kau dapat? Hedon, hai guys, kita lagi makan ikan guys, harganya 200.000 satu ekor guys. Apa kau dapat? Ngiler? Enggak juga kau dikirimi. Bapak-bapak kalau follow artis apa kau dapat? Habis amalmu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, joget di depanmu, enggak juga dikasih pegang. Tapi kalau kau follow ulama, kau follow dai, kau dapat ilmunya pahala. Kau amalkan ilmunya pahala. Kau sebarkan ilmunya jadi amal jariah. Maka mulai malam ini follow Das Atlatin. Bu, simpan HP bisa? Bisa? Alhamdulillah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Saya mau ajak bersalawat. Bisa ibu? Bisa? Kita tanding ya. Mana lebih kencang suara bapak-bapak dengan emak-emak? Bisa? Bisa. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Kita dengar dulu ini emak-emak. Ras terkuat di bumi. Sen kanan belok kiri. Kasih alis yang cantik masih juga dipreteli. Ini ras terkuat di bumi. Ayo salawat ibu-ibu yang merasa perempuan, salawat bareng-bareng. Yuk ikut saya bu. Salatullah salamullah Rasulillah. Ayo sana ibu ujung. Salamullah ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,6. Nah, sekarang bapak-bapak diam, semua ibu-ibu diam. Kita dengar bapak-bapak. Ayo pak, yuk. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,8. Nah ibu bapak diam. Kau diam semua. Sedulur-sedulur diam semua. Kita dengar ini Pak Bupati yang di depan semua ini, yang pejabat-pejabat Forkopimda. Kau lihat jabatan pejabat ini salawat. Kau diam semua ya. Dia ini ya. Kita dengar ini Pak Forkopimda. Ayo Pak Bupati. Nah, salatullah ala Rasulillah.
Salatullah amullah ala yasin. Masya Allah. Berapa nilainya ya? Nilainya 9,9. Ya, beliau yang undang saya, Bu. Yuk Bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Bupati beserta Wakil Bupati, Ibu Wakil Bupati, Forkopimda, hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya bisik-bisik Pak Bupati, Pak Bupati, tirakat itu apa ya? Karena ini tirakat bahasa Jawa. Tirakat itu apa Pak Bupati? Beliau katakan kurang lebih semakna dengan berdoa. Ya Ibu? Nji? Nji? Tirakat itu doa. Oke, kita bahas dulu doa. Satu kali Nabi selesai sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Nabi balik ke belakang sahabatnya. Saudara-saudara sekalian, ada tidak yang bermimpi tadi malam? Semua sahabat diam. Lalu Nabi bersabda, semalam saya bermimpi. Mimpinya Nabi itu wahyu, mimpinya Nabi itu petunjuk. Kalau mimpi tukang judi jangan ditafsir. Nah, Nabi bersabda, semalam saya mimpi Allah memperjalankan aku masuk ke dalam sorga. Di dalam sorga saya melihat ada hamba yang diberi hadiah oleh Allah. Hadiahnya lebih banyak dari ibadahnya. Ibaratnya ibadahnya ini hamba cuma 5, Allah kasih 5.000. Lalu hamba ini berkata, ya Allah, banyak betul kau berikan saya. Kebaikan ini tidak sebanding dengan amal yang saya lakukan. Hadiahmu ini tidak sebanyak amal yang saya perbuat selama hidup saya. Kok banyak begini ya Allah? Lalu Allah menjawab, wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu yang tidak aku jawab, yang tidak aku kabulkan, yang tidak aku berikan ketika kau hidup di dunia. Karena saya tahu apa yang kamu minta kau tidak mampu memikulnya, maka aku kasih kamu di dunia, di akhirat ini. Itu berarti tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Yang ada adalah semua doa dikabulkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada doa yang dikabulkan Allah sesuai yang dia minta. Ya Allah, berikan saya mobil, Allah kasih. Itu yang dia minta, Allah langsung kasih. Ya Allah, mudah-mudahan saya terpilih jadi ASN, Allah kabulkan sesuai permintaannya. Ada juga doa yang dikabulkan tapi dalam bentuk ditunda. Pak Prabowo, ya Allah jadikan saya Presiden Republik Indonesia 2019, Allah tidak kasih. 2024 baru Allah kasih. Nabi Zakaria berdoa, ya Allah berikan saya keturunan, ya Allah berikan saya anak, sejak usianya 21 tahun. Kapan Allah kabulkan? Usianya 90 tahun baru Allah kasih. Nabi, manusia mulia, usia 21 tahun sudah minta berikan saya anak. Kapan Allah kabulkan? Usianya 90 tahun. Itu Nabi. Bapak doa pagi mau dikasih malam, padahal itu kan tipu. Doa Allah kabulkan tapi Allah tunda. Yang ketiga, ada doa Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Ya Allah, berikan saya kendaraan. Allah tidak kasih kendaraan. Allah tahu kalau ada mobilnya suamimu dia pakai selingkuh. Tapi Allah kabulkan dalam bentuk apa? Allah kabulkan dalam bentuk kesehatan. Ya Allah, mudah-mudahan saya terpilih anggota DPR. Tidak terpilih, Allah tahu bukan di situ yang baik, nanti kau ditangkap KPK. Allah kabulkan apa? Anaknya lulus jadi tentara. Saya tamat SMA daftar tentara, Akabri namanya dulu. Mau jadi penerbang. Tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Dan cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya tinggi 1 meter 1 senti lagi.
Teman saya lulus Ibu. Sekarang dia reserse, pakai baret merah, kompol, 1 bunga di Sulawesi Barat, Polda. Saya tidak lulus, saya lulus jadi ustadz, pakai baret putih. Alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, ku caramai kau semua. Allah kasih yang terbaik. Gagal saya akabri, daftar fakultas kedokteran, mau jadi dokter. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa 7 hari kalau lulus. Saya ikut bimbingan tes khusus. Saya juara dalam kelas saya fisika 1. Tes, tidak ada namaku. Kenapa saya tidak lulus ya Allah? Kau tidak rugi jadi dokter, kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Teman saya lulus, padahal tidak pernah menang angkanya dari saya. Lulus dia Pak Bupati. Saya tahu jawabannya kenapa saya tidak lulus. Karena saya lulus di Sospol. Saya pulang kuliah, terjadi tabrakan depan Al-Ghazali Makassar, perintis kemerdekaan. Saya turun tolong dia, berceceran darah di aspal. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Kenapa? Saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang, kalau saya lihat di WhatsApp ada orang baku tikam, tabrakan, langsung pening saya. Mau lebaran saya telepon, Pak dokter, kau pulang lebaran? Tidak. Rugi-rugi kau jauh cari uang, tidak lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket Ustaz. Dalam hati saya, untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi Ustaz, tidak pernah ribut dan tidak pernah cemas soal tiket. Allah kasih yang terbaik. Sedulur-sedulur, kalau ada yang daftar PNS tidak diterima, jangan sangka buruk kepada Allah. Berarti Allah tidak senang kau jadi PNS. Apa hebatnya itu PNS? Kau mau sogok-sogok ratusan juta untuk PNS. Apa hebatnya PNS? Tanya Pak Bupati. ASN, mana ada ASN? Tidak ada utangnya di koperasi. Kau lihat semua itu ASN, ada semua itu apa itu SK-nya di dalam bank. Kata kawan saya itu ASN Ustadz PNS, tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut. Turun sedikit, tanggal 11 sampai tanggal 20 turun pula makannya. Apa? Sari mie. Tanggal 21 sampai tanggal 30 saridon. Oh, sakit kepala, gaji habis, cicilan belum lunas. Apa hebatnya? Hah? Nyogok mau jadi pegawai. Ada lagi itu namanya pegawai honor. PTT, pegawai tidak tetap, pegawai honor. PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Udah, kalau Allah kasih itu yang terbaik. Ibu-ibu minta anak, ya Allah, saya sudah 7 tahun menikah tidak punya anak. Allah tahu kalau ada anakmu kamu kena kanker rahim. Jangan sangka buruk. Adik-adik sekalian para tentara, polisi, sudah selayaknya sekolah, sudah daftar tidak lulus, berarti Allah tahu bukan di situ tempatmu yang terbaik. Sangka baik. Yang kedua, Allah kabulkan tapi ditunda. Saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu, kenal Bapak Prabowo? Kenal di mana? Tahu kan? Berapa kali ikut pilpres? 3 kali. Nanti ketiga kalinya baru Allah kabulkan. Ada juga doa yang dikabulkan dalam bentuk yang lain. Contoh, anak SSD minta dibelikan motor. Ibu bapak, anakmu kelas 5 SD minta dibelikan motor, sampean kabulkan enggak? Sampean kabulkan enggak? Kenapa? Karena ibu tahu bahaya anak SD kelas 5 naik motor. Maka orang tua yang baik, dia tidak kasih motor. Dia bilang, nak, bukan motor saya belikan kamu, saya belikan kau laptop supaya kau bisa lebih baik belajar. Jadi jangan pernah sangka buruk. Suami saya jelek Ustaz, itulah yang terbaik.
Kenapa? Karena Allah tahu itulah jodohmu yang terbaik. Kenapa kalau dia gagah, dia malu jalan sama kamu? Kenapa? Karena kau juga jelek. Sangka baik, sangka baik. Yang keempat, doa dikabulkan kapan? Pada saat di akhirat kelak. Maka berdoalah. Berdoa. Tirakat ini bahasa-bahasa Jawa, tapi itu sesuai dengan ajaran agama. Berdoa. Cuma kadangkala kita berdoa lambat dikabulkan. Kenapa penyebab lambat dikabulkan? Karena kita berdoa tidak sesuai dengan sunnah. Ibu-ibu mau ke Semarang, Pak Bupati mohon maaf, dari sini ke Semarang ada tol Pak ya? Ada? Atau mau ke Surabaya? Ibu dari sini mau ke Surabaya, ada tol kan? Ada. Kalau jalan tol dengan jalan biasa cepat sampai mana? Ibu-ibu cepat sampai mana? Jalan tol, jangan jalan biasa. Jalan tol. Begitu juga berdoa. Kalau ibu berdoa sesuai sunnah, jalan tol cepat sampai. Tapi kalau tidak sesuai sunnah, sampai juga cuma lama. Apa sunnahnya? Satu, sunnah berdoa dalam keadaan suci, dalam keadaan ada wudhu. Boleh enggak berdoa tidak ada wudhunya? Boleh, tapi macet. Minta duit sama bupati, boleh enggak membelakang? Boleh, tapi yakin enggak bakal dikasih. Pak Bupati, monggo. Kata Pak Bupati, kurang ajar kau ya. Iya. Yang ketiga, sunnahnya ketika berdoa, zikir puji-puji Allah. Minimal zikirnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Minimal itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi ketika zikir jangan buru-buru. Makan tidak jelas dia berdoa kayak makan pisang goreng panas. Berzikirnya apa artinya itu? Coba lihat di masjid. Biasa sama-sama mulai, sama-sama 33, sama-sama subhanallah. Saya baru 11 dia sudah sampai. Dia bilang saya jumlah. Apa artinya itu jumlah? Dia ketawa, saya serius ini. Maka ucapkan secara sempurna subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Minimal itu. Alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu akbar, Allahu akbar 33. Kenapa 33 Ustaz? Kali 3 99. Kenapa 99? Asmaul Husna, nama-nama Allah. Itu pendapat ulama. Jangan juga terlalu banyak mau pertanyaan, biar tidak penting ditanya juga. Ustadz kenapa 33? Bapak juga kalau dokter kan Bapak tidak tanya. Kenapa dok kasih obat ini enggak? Ini Pak Haji makan ya 3 kali 1. Bapak kan tidak tanya kenapa tidak 3 kali 3 supaya cepat habis. Nah sudah berzikir, apalagi kalau bertirakat sunnah mengangkat kedua belah tangan. Seperti ini. Kanan kiri merapat pas depan wajah. Ustadz boleh enggak berdoa begini? Boleh, tapi macet. Boleh enggak berdoa begini? Amin ya Allah. Boleh, tapi macet. Ngangkat kedua belah tangan. Apalagi sunnahnya duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Boleh enggak berdiri? Boleh. Boleh standar samping. Amin. Boleh, tapi macet. Yang berikutnya, apalagi sunnahnya bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Minimal itu. Kalau hajat kita besar, perbanyak bersalawat. Karena Nabi katakan, siapa yang berdoa tidak diawali dan akhiri dengan salawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika.
Ya Habib salam alaika. Mau ibu? Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rasaktana. Doa makan itu ibu. Kenapa ibu ikut? Karena ibu tidak tahu artinya. Jadi doa tidak harus pakai bahasa Arab. Bahasa Jawa monggo, bahasa Sunda mangga, bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat tanpa bahasa. Amin ya Allah. Malaikat katakan, oh kawin lagi suaminya ini. Allah tahu, tanpa ibu tak bahasakan Allah tahu. Sudah itu, ya Allah, terimalah doa hamba ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.